Selamat datang di Instagram Ansori Family. Hari ini alhamdulillah kita pun dapat menikmati puasa yang berapa? Ketiga. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat selalu dan kita bahas apa, Beb? The real star is you, gitu ya. Nah, di sini ada kerucil-kerucil 3. Adik mana adik? Adik nggak kelihatan ya? Ini ada Kak Zia, ada Sofia, ada Musa. Ikut nemenin Umi streaming. Nah, langsung aja Beb, bahas apa gitu. Ya Beb. Tepuk tangan Mus. Oh ini Mus, aku kan nggak kelihatan. Udah gini aja. Iya kelihatan dong. Nah gini dah. Yuk. Tapi makanya kamu sih bisa. Bilingnya ya. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Masya Allah. Semangat puasa semua ya. Ya duduk. Udah. Ya, banyak penggirannya. Udah. Sofia sama Abi. Oke. Jarang-jarang ya kita online ya, online bareng. Biasanya kita bikin kayak gini, cuman kita offline nih, jadi kita nggak upload gitu. Biasanya kita ngobrol tentang keluarga, tentang family, tentang karakter anak pertama, kedua, ketiga. Jadi kita tahu, oh anak pertama biasanya suka marah-marah atau gimana gitu, suka ngambekan sama temennya gimana. Jadi kita review biasanya. Tiap pagi itu, kalau dulu kita biasanya habis bangun tidur, oh Kak Zia biasanya kemarin main sama siapa aja gitu. Kemudian nanti kita itu mereka kita tanya main sama siapa aja, terus ada suruh cerita aja gitu. Suruh cerita, nanti mereka akan cerita sendiri-sendiri. Terus nanti kita akan menyimpulkan, oh berarti anak ini kayak gini gitu. Nah, hari ini kita bikin live ya Beb ya. Kita bikin live streaming karena heboh 3 kucil solihah. Jadi ya beginilah keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini apa ya? Ya. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Ini live streamingnya dalam rangka memenuhi tantangan dari Zona 8 Ibu Profesional. Kuliah Bunda Sayang itu temanya adalah semua anak adalah bintang. Oke. Semua anak adalah bintang gitu ya. Dan sebenarnya terkadang kita itu bingung ya mencari anak saya itu sebenarnya apa sih potensinya, apa sih kelebihannya gitu. Nah, dari flyer yang kemarin di-sharingkan itu membersamai anak dengan cinta supaya bisa menghadirkan Sini. Musa sini. Supaya bisa menemukan ya apa pancaran bintang dari anak itu sendiri. Nah, cinta sendiri itu satu kata berjuta makna gitu ya. Nah, nanti di sini saya akan membuat kepanjangan dari cinta. Apa sih cinta itu? Sebentar ya, delay. Solinya ngambek. Bisa main gitu kan nggak apa-apa? Boleh. Nah, ya seperti tema utamanya ya dari Zona 8 itu adalah semua anak adalah bintang. Dan saya menspesifikkan gitu ya, sebenarnya bingung mau cari judul apa, itu banyak kayak ada bintang di rumah kita, terus membersamai anak dengan cinta, dan sekarang yang saya fokuskan itu dari Star is You. Nanti semuanya akan berkesinambungan. Nah, gini, saya sendiri ya, kita ya Bia itu anaknya 3, Masya Allah 3 itu, dan mereka punya keunikan masing-masing kayak gitu. Nah, saya sangat setuju dengan materi di Zona 8 ini. Setiap anak itu unik dan limited edition kayak gitu. Semua anak itu pasti punya keunggulannya masing-masing kayak gitu. Dan di ibu profesional itu haram hukumnya membandingkan seorang anak dengan anak yang lain. Walaupun itu dengan saudaranya, dengan temannya, ataupun dengan kerabat siapapun lah. Bahkan anak yang terlahir kembar pun kayak gitu, mereka tidak bisa disamakan kayak gitu.
walaupun dari pohon yang sama, terkadang buahnya kan rasanya juga berbeda kayak gitu. Nah, kita nggak bisa kadang-kadang ya kalau misalkan ibu-ibu kita zaman dulu kayak gitu ya, maksudnya, kamu kok nggak seperti kakak sih, nggak seperti adik sih, kayak gitu, nggak seperti si ini, nggak seperti si ini, belum bisa itu kayak gitu. Nah, dengan membandingkan anak ini justru akan membuat down si anak itu sendiri dan dia akan merasa, aku kok nggak bisa gitu ya, aku nggak bisa gini ya kayak gitu. Padahal setiap anak itu unik, mereka pasti punya kekuatannya masing-masing karena Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal, pasti akan selalu ada kelebihannya. Nah, tugas kita adalah membersamai anak dengan cinta. Nah, CINTA. Apa itu cinta? Nah, C yang pertama yaitu mencari sinar bintang dalam diri anak. Seperti 15 hari yang sudah kami lakukan kayak gitu ya, dari Sobat Walang ibu profesional semua di zona 8 ini, kita mencari dulu nih potensi masing-masing anak, atau buat yang masih singgalilah kayak gitu ya, mencari potensi dalam diri kita sendiri, atau yang buat ibu-ibu juga bisa nih, terkadang rasa insecure itu karena kita merasa nggak punya kelebihan apa-apa gitu ya, seperti dulu Umi awal-awal dia ngerasa kok nggak bisa apa-apa, gini-gini aja dari pagi. Itu karena efek terlalu apa ya, mendramatisir kekurangan gitu ya, dan lupa mensyukuri bahwa sebenarnya kita tuh masih punya banyak kelebihan, masih banyak potensi dalam diri kita. Begitu juga sekarang kita sebagai orang tua nih ya. Nah, tugas selama 15 hari ini Umi coba ya buat mengamati nih dari C yang pertama dulu, C mencari sinar bintang dulu. Nah, dari Kak Zia nih ada 5 spesifik yang utama apa, Kak Sofi ada 5 spesifik hal yang utama apa, Dik Musa juga walaupun 1,5 tahun insya Allah udah bisa ya dicari kelebihannya sendiri-sendiri. Dik Sofi sukanya apa aja, Dik? Gambar. Yang suka gambar, suka mewarnai, Dik ya? Dik Sofi tuh suka keteraturan, suka kerapihan, perfeksionis. Jadi saat ini kakak sama adiknya itu di luar, dia lebih suka di dalam rumah gitu. Dari ketiganya yang spesial introvert kayak gitu ya, lebih suka main di dalam rumah, lebih tapi dia suka menggambar gitu ya, gunting-gunting, suka menggunting kayak gitu. Umurnya berapa Dek sekarang, Dek Sofi? 4 tahun. Masya Allah. Udah puasa belum kemarin, Dek? Udah. Masya Allah, udah belajar puasa juga ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, C yang pertama adalah sekali lagi mencari potensi ya, mencari sinar bintang, itu mencari kekuatan sebenarnya. Kita itu punya kelebihan apa sih? Kayak Abi fokusnya di desain. Ya udah dia mengolah desainnya supaya menjadi ahli desainer ya dia. Insya Allah. Freelance profesional. Oke. Umi juga sedang mencari nih kelebihannya Umi di apa, kayak gini, sedang mengembangkan public speaking misalkan. Karena Umi nggak pede tampil sendirian, jadi ngeret Abi ya. Dulu sama sebenarnya, kita sering ngobrol-ngobrol di luar gitu, tapi ketika kita udah berkeluarga akhirnya kita tuh stuck berdua ya Beb ya. Kita pernah mengalami seperti itu, akhirnya kita bikin video sendiri, tapi kita nggak upload. Jadi kita bikin video sendiri, kita ngobrol sendiri. Oh, tentang apain sih kok kita kayak gini ya, kok kita stuck kayak gini ngapain ya gitu. Kalau kita nggak bisa seperti yang dulu, karena kita dulu aktif di beberapa organisasi, kok sekarang kita kayak gini nggak aktif, nggak sama sekali, nggak ada apa namanya Beb, kontribusi untuk masyarakat, kontribusi untuk agama gitu. Akhirnya kita sebagian nulis, kemudian kita tulis sendiri pakai akun fake gitu ya Beb ya. Kemudian kita tulis dan kita bikin video kayak gini juga, teman kita nggak upload ya. Dulu pernah kayak gitu juga. Akhirnya kita mengikhlaskan diri ya, ngelerem ya. Untuk kembali ke ridho ya. Nah, ridho. Istilah saya itu ridho dan Abi itu semeleh ya. Semeleh gitu. Kita harus semeleh. Ya. Tadi kan udah dibahas tentang C itu cinta. Sekarang yang kedua adalah I. I itu apa? I itu mengizinkan anak banyak kegiatan, banyak wawasan, dan banyak kegiatan kayak gitu ya. Karena ini sangat akan mempengaruhi potensi anak itu ya. Kita akan mencari tahu, apalagi untuk anak-anak saya itu kan anak usia dini, masih di bawah 7 tahun, itu masih meraba-raba gitu ya, anak suka apa, pengen apa yang disukai anak kayak gitu. Nah, dan kebetulan ketiga anak kami ini masih homeschooling ya, di rumah semua, nggak ada yang didaftarin sekolah. Nggak ada. Kenapa nggak didaftarin sekolah? Karena gimana ya? Karena pandemi, lingkungan juga. Saya sangat hati-hati untuk mengajari anak di lingkungan. Jadi ketika anak keluar tuh, dijaga anak-anaknya biar nggak, takutnya itu
kita udah menjaga beneran, tapi dari lingkungan luar itu ada sesuatu yang tidak beres gitu. Jadi misal ada kata-kata yang kurang bagus, itu akhirnya kita udah jaga beneran kok di luar dapat kata-kata yang kurang bagus. Nah itu ya itu kita jadi kita sounding tiap malam kita sounding. Pernah mereka mengatakan suatu hal yang kotor kurang baik, akhirnya kita sounding gitu, itu nggak bagus dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi emang ya seperti itulah yang namanya karakter anak, memang ya pola gitu ya atau aktif gitu. Aktif ya itu namanya karakter anak. Kemudian tadi udah ya. Yang mana yang ini? Ya, dengan mengizinkan anak banyak kegiatan, otomatis banyak eksplorasi. Nah, memang resikonya nih, salah satunya memang rumah ya jarang rapi kayak gitu. Bukan jarang rapi. Emang ya seperti itu. Ada anaknya ya itu, anak satu, tanda ada anaknya sehat gitu. Pernah ketika sakit itu kita malah bingung gitu. Ya kalau rumahnya bersih, rapi terus ya nggak mungkin lah ya. Kita sempat mengalami kayak gitu ya. Kita biar pengen rapi terus tapi anak-anaknya malah berantakan udah ditata, dan pasti mereka itu menyembunyikan sesuatu ya. Dari kemarin kuncinya ketemu di mana sih akhirnya? Di wadah mukena. Jadi kemarin itu karena yang nomor 2 itu suka menyimpan barang di suatu tempat, mungkin di plastik atau di tas dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu saking primpennya itu disimpan di tempat-tempat seperti itu gitu. Sampai ketemu kunci motor, kunci rumah gitu. Nah, itulah karakter anak itu memang kita izinkan anak untuk memberikan kegiatan yang positif. Makanya kita sering bikin gunting-gunting ya. Iya. Kita lipat karena kita ada sisa-sisa kertas, akhirnya kita lipat-lipat. Dan seperti yang ditemakan hari ini itu adalah dari Star Issue, makanya kita bikin kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini biasanya dipotong anak-anak nih. Ini banyak bintangnya ini, banyak banget. Itu yang tadi untuk banyak ini kegiatan, masih ada kurang 3. Banyak wawasan, banyak gagasan. Banyak wawasan itu bisa dari baca buku. Nah, salah satu kegiatan saya dan anak-anak yang paling kami suka itu adalah membaca buku. Jadi jajannya buku ya. Jajannya buku. Ya biasanya tiap minggu mereka itu sebulan. Minggu itu biasanya mereka beli buku lagi di Arafah gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi minta buku, kalau di Arafah mereka senang banget milih buku sendiri gitu. Yang udah dibeli diambil lagi, udah sobek dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi membaca itu karena emang kita berdua emang suka membaca. Kalau dulu suka menulis ya gitu ya. Sini suka menulis tapi belum pede. Akhirnya PR-nya itu dulu, makanya saya dulu ayo nulis biar tulisannya udah bagus gitu. Jadi untuk mengawalinya dia ini tak tulis dulu awalnya awal ya Beb ya, awalnya tulis dulu baru dilanjutin. Dan sekarang yang dia udah nulis di Ansori Family di .wordpress.com. Tugas ibu profesional gitu. Sebelumnya itu ada akun fake ya untuk nulis-nulis seperti itu, ada di draft dan lain sebagainya. Jadi nggak berani kan curhatan, tulisan. Akhirnya kita pas dulu awal-awal gitu kita stuck gitu ya. Akhirnya kita udah enjoy aja lah, ngapain gitu, mau ngapain juga gitu. Ya. Oke ya, itu tadi ya. Banyak wawasan, banyak kegiatan, yang satunya banyak gagasan. Gagasan itu ide. Nah, salah satu yang saya tamati selama 15 hari adalah kreatif imajinatif. Kak Zia itu 5 poin utama: literasi, kemudian logis matematis, kreatif imajinatif, bermain peran, dan Al-Quran. Ini dari Kak Zia ya. Kreatif imajinatif itu biasanya anak-anak akan menemukan hal baru, misalkan mereka main Lego bisa dibuat banyak bentuk, magic straw bisa dibentuk-bentuk banyak kayak gitu, mau menara, mau rumah-rumahan kayak gitu. Itu menambah gagasan mereka kayak gitu ya, ide-ide. Dan nggak perlu terlalu banyak dilarang untuk anak-anak, misalkan bermain hujan-hujanan, bermain kotor, selama itu tidak danger kayak gitu dan tidak keluar dari syariat kayak gitu ya, selama kita mengamati. Jadi biarkan mereka bereksplor bebas-bebasnya, seperti dari Bu Septi sendiri ya, banyak wawasan, banyak kegiatan, kemudian banyak gagasan seperti itu. Nah, dan ketiga adalah N ini kita nggak perlu menggegas anak. Menggegas itu memburu-buru anak. Ya. Ini pengalaman saya sendiri. Tahun kemarin kayak gitu ya. Tahun kemarin ketika Kak Zia umur 4 tahun, saya sempat
membuat salah satu goal di homeschooling kami itu saya pengen Kak Zia bisa membaca Al-Qur'an saat itu. Nah, ternyata karena saya sudah Iqra itu dari sejak 3 tahun kayak gitu. 2,5 3 tahun itu dia sudah belajar hijaiyah, huruf hijaiyah dasar kayak gitu. Nah, saya rasa nanti ketika 4 tahun nih pas Ramadan Kak Zia 4 tahun bisa deh Al-Qur'an kayak gitu. Nah, ternyata dia malah seperti tertekan kayak gitu. Jadi ketika sampai Iqra 4 itu kayak lama banget kayak gitu, dan saya sendiri juga kayak ngejar target kan. Itu kak kurang sedikit kok nggak bisa sih kayak gitu, kok nggak bisa ke Al-Qur'annya belum lancar, kok masih tajwidnya belum benar kayak gitu kan. Nah, saya jadi kayak sebel sendiri gitu ya, jengkel kok nggak bisa sesuai target. Nah, mungkin saya jadi introspeksi, oh mungkin saya terlalu menggegas kayak gitu ya, terlalu targetnya kepada anak itu juga terlalu tinggi. Nah, akhirnya N yang ketiga adalah nggak perlu gegas kayak gitu, atau nggak perlu buru-buru, atau nggak perlu membuat target yang terlalu muluk-muluk buat anak-anak seperti itu. Jadi biarkan mereka belajar sesuai dengan fitrahnya, karena anak itu sebenarnya itu punya semangat belajar yang tinggi, rasa penasaran mereka itu sangat besar. Mesti mereka udah mulai bertanya banyak hal kan, kenapa ini, kenapa itu, sampai diulangi beberapa kali. Dan mereka nggak akan puas kayak gitu ya. Kita harus menyiapkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan usianya kayak gitu. Nah, makanya yang CINTA N-nya adalah nggak perlu gegas, nggak perlu buru-buru anak. Biarkan aja anak belajar dulu, bermain dulu, itu sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Mereka akan siap kok kayak gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini ya, ketika Kak Zia umur 5 tahun, akhirnya finally dia udah bisa membaca Al-Qur'an dengan tidak diburu-buru. Maksudnya dengan tidak, saya dan abinya tidak perlu ayo toh Kak gini-gini, tapi dia udah semangat sendiri. Karena juga lingkungan ya, teman-temannya alhamdulillah kita lingkungan semua. Kita di lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat gitu. Ya, jadi ngomong anaknya juga Masya Allah gitu. Ya, makanya kita agak senang juga di lingkungannya. Jadi karakter, pembentukan karakter itu salah satunya adalah lingkungan. Itu sangat perlu banget, penting banget. Karena dengan membentuk karakter nanti goalnya ke depan ketika mereka sudah remaja, ketika mereka sudah dewasa, nah itu nanti sebagai kenangan mereka gitu. Membentuk karakter mereka itu di situ waktu kecil gitu. Mereka akan terkenang juga gitu loh. Nah itu. Insya Allah ya. Nah, jadi nggak perlu ngegas. Saya sendiri juga akhirnya introspeksi nih, karena pengalaman Kak Zia seperti itu, yang ketika dia pernah dibaca terlalu merasa tertekan, akhirnya kan dia seperti malas gitu ya. Saya sampai turunin nih, Iqra 4 turun lagi ke Iqra 2, ngulangin lagi kayak nggak apa-apa, karena daripada anaknya stres kayak gitu ya, nanti malah, karena tujuan saya kan supaya anak cinta Al-Qur'an, bukan hanya anak bisa membaca Al-Qur'an lancar, hafalannya banyak, bukan, tapi ketika anak cinta Al-Qur'an sejak dini, maka dia akan sampai dewasa itu akan membutuhkan Al-Qur'an dan bisa menanamkan Quran dalam hatinya kayak gitu. Next untuk itu tadi udah ya, N-nya udah, nggak boleh ngegas dan ngegas gitu ya. Kakak. Kartu ya. Selanjutnya tadi udah N, C, I, N ya, itu udah fitrahnya, udah tahu sendiri lah. Ya sudah kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah T gitu. Yang T itu apa? T itu tidak boleh atau tidak perlu membandingkan anak dengan yang lain. Itu udah tadi udah dibahas di depan tadi ya, udah tentang itu kepanjangan dari T, tidak perlu membandingkan dengan siapapun. Nah, karena yang perlu dibandingkan adalah anak kita atau diri kita sendiri dengan diri kita atau anak kita yang kemarin nih kayak gitu. Misalkan anak kita pas umur 5 tahun nih udah bisa ini, 4 tahun kan dia belum, berarti dia udah ada kemajuan nih. Berarti dia sudah tambah hebat nih kayak gitu. Atau anak yang kedua 4 tahun, tahun kemarin belum belajar puasa, sekarang udah belajar puasa, Masya Allah. Jadi dibandingkannya dengan dia sendiri, nggak harus kok kakak dulu gini loh itu. Nah, saya sudah mulai mengurangi ya. Dulu awal-awal masih sempat kayak gitu. Saya tuh udah abinya maksudnya ya gitu ya. Nah, karena ketika anak sering dibandingkan juga akan mengurangi rasa kepercayaan diri. Betul, nah, dia akan jadi lebih minder kayak gitu. Nanti ketika di lingkungan atau di masyarakat dia akan tidak berani untuk melakukan suatu hal yang besar seperti itu. Nah, tadi udah T-nya udah, C, in. Jadi ada 4 ya, udah 4 huruf kita bahas. Yang terakhir adalah A gitu. Yang apa, Beb? Ajak Ananda untuk kembali menggali potensinya dan melatihkannya supaya menjadi sebuah keahlian. Betul banget. Karena sama ya di Ibu Profesional ini, salah satu poin yang sama dengan nasihat mama saya sejak kecil itu adalah bisa menjadi terbiasa. Bisa karena terbiasa kayak gitu. Misalkan nih kita sebenarnya, saya sendiri gitu ya, belum bisa masak kayak gitu. Sebenarnya kok terus kartu.
Nah, itu sebenarnya bisa dengan dibiasakan kayak Dan gitu. Jadi, dengan apa bumbu apa artinya- kemarin? bumbu cinta ya. Bumbu cinta. Oke. Jadi misalkan anak-anak nih kayak tadi Kak Zia sudah mulai cinta dengan Al-Quran, sudah bisa dengan Quran. Nah, maka tugas Abi Umi ini memfasilitasi dia supaya lebih cinta, misalkan meluangkan waktu ba'da maghrib sampai isya fokus buat kakak murojaah kayak gitu, atau ngaji walaupun 1-2 ayat, walaupun nggak sampai 1 halaman kayak gitu ya, karena umurnya masih 5 tahun itu kita juga nggak mewajibkan. Kadang 1 ayat ya, 1 ayat sudah bosen, boring, mereka ganti Aisem baca. Kalau membaca emang seneng kasih ya, itu malah seneng membaca. Bahkan berhitung itu kemarin bikin itu ya, bikin alat peraga gitu ya. Alat peraga kita bikin kan biasa kalau dulu waktu saya kuliah tuh disuruh bikin matematika gitu, suruh bikin alat peraga gitu, alat peraga. Makanya Kazia kayaknya suka makanan permen ya kemarin ya. Permen apa itu? Permen Yupi. Akhirnya kita beliin 1 wadah dan kita hitung di situ. Tapi kalau nulisnya itu masih agak susah ya Kak Zia ya. Nah itu bisa karena terbiasa dan itu salah satu potensi anak yang harus kita gali gitu. Jadi A-nya itu selalu mengajak anak kayak gitu ya untuk membiasakan kayak gitu, misalkan bakatnya yang kira-kira mungkin teman-teman sobat walang semua nih, teman-teman dari IP yang sudah mengerjakan 15 hari tantangan ini sudah menemukan nih potensi diri yang pengen digali apa, ke diri sendiri apa, misalkan dengan pasangan apa, kemudian dengan anak apa, bisa dilatihkan setiap hari. Seperti di kita sendiri ya di IP itu kan minimal 15 hari kayak gitu. Nah, kalau kata Bu Septi itu konsisten itu 90 hari pertama kayak gitu. Nah, itu ternyata berat ya, membuat jurnal 15 hari aja terkadang udah bolong sehari terus nanti besoknya males. Nah, itu dirapel biasanya sampai malam. Saya itu Mas nanti bangunin jam segini ya sebelum jam 12 kayak gitu. Sampai di alarm gitu. Saya sampai enggak tidur. Memang saya kan suka begadang. Jadi saya enggak tidur, Beb. Nulis enggak, kamu nulis enggak. Sampai anak-anak itu juga bilang ya, Beb ya. Karena sering Umi-nya itu sering buat tugas. Umi udah buat tugas belum? Sampai ngingetkan kayak gitu. Ya, begitulah. Ya, karena ini challenge buat saya sendiri ya. Kayak saya ingin kalau di ibu profesional kan ada 5B, belajar, berkembang, berkarya, berdampak dan berbagi. Nah, saya masih di tahap belajar ya di ibu profesional, masih di Bunda Sayang ini masih belajar, kemudian mengembangkan potensi. Nah, dari matrikulasi sudah mencari apa nih yang ingin digali. Salah satunya kan menulis. Kemudian saya ingin menjadi ibu yang bisa membahagiakan anak-anak. Nah, dan selanjutnya juga suaminya enggak tadi ya? Cuma anak-anak doang ya. Narsis juga. Nah, kemudian kayak gitu. Jadi intinya melatihkan skill apa kelebihan diri kita. Kemudian tidak perlu terlalu dengan kekurangan kita itu terlalu kok nggak bisa ini nggak bisa itu kayak gitu ya. Jadi memaafkan, berdamai. Semeleh. Itu gitu. Karakter yang harus semeleh itu ya. Semeleh itu harus Nah, di sini juga ada ini ya, ada salah satu poin jangan meratakan lembah tapi tinggikan bukit kayak gitu. Tinggikan bukit itu melatih potensinya tadi dan tidak bisa meratakan lembah. Seperti misalkan ikan dan burung kayak gitu. Tidak akan mungkin walaupun ikan kita latih untuk terbang kayak gitu ya, dia tidak akan mampu kayak gitu karena keahliannya adalah berenang. Seperti contoh kemarin itu dari Widya Iswara, ketika kuda dan kura-kura berlomba lari seperti itu ya. Mereka sebenarnya akan menang, tetapi di lokasinya masing-masing. Kura-kura akan menjadi lomba lari jika di air kayak gitu, dan kuda akan menjadi jawara ketika dia di darat. Begitu pula anak-anak kita. Mungkin si A ketika nggak usah lomba lah, satu hal kayak gitu ya, bukan mengikuti lomba. Misalkan si A sukanya menulis, si A sukanya menggambar kayak gitu ya. Kita tidak bisa membandingkan. Kok anak saya yang ini nggak suka ini ya, padahal kakaknya suka kayak gitu. Atau makanan. Oh ya ini suka makan ini, yang ini enggak, yang ini kok bisa rapi, yang ini enggak kayak gitu. Nah, jangan mencari-cari kesalahan atau kekurangan anak atau diri kita, tapi terus cari apa kelebihan yang bisa dimaksimalkan untuk bisa meninggikan bukit kayak gitu, untuk bisa memaksimalkan potensi kemudian menjadi keahlian. Ketika kita bisa mendampingi seorang bintang kayak gitu di dalam rumah, maka kita akan melahirkan generasi terbaik kayak gitu. Kita akan melahirkan penemu-penemu hebat kayak gitu ya. Masya Allah, ketika anak kita sekarang ini belajar di kayak kemarin ya pas di rumah Mbah nyari undur-undur kayak gitu ya, menemukan sesuatu, mencari hal baru, menemukan sesuatu.
Nah, kita nggak tahu nanti ternyata ketika di masa depan dia akan menemukan hal baru apa kayak gitu. Terus sekarang anak di masa-masa 5 tahun itu kan lagi suka cerita nih, suka ngobrol. Nah, Ngobrol. tugas kita jadi pendengar ya, Bu. Pendengar ya, tiap malam itu Pendengar. biasanya kayak gitu. Kita sounding, mereka Kak tadi main sama siapa aja? Oh tadi main sama Una, sama Ali dan sama teman-teman kayak gitu. Oh main apa aja gitu. Mereka akan cerita sendiri gitu. Dan yang perlu diingat anak-anak jangan diajarkan untuk berbohong ya. Sempat kalau berbohong itu emang fatal banget ya. Tapi karakter anak emang ada mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi kita harus memuati-muati kalau bohong itu dosa, dilihat Allah dan lain sebagainya. Nah itu perlu ditanamkan sejak kecil buat anak. Kalau Abi sendiri nih, targetnya anak-anak sejak dini nih, apa sih yang penting diajarkan untuk anak usia dini, Bi? Kalau saya sendiri untuk target anak sendiri emang karakter pendidikan anak yaitu yang paling perlu kita dasar dalam hati mereka itu adalah akidah gitu. Akidah itu karena kita muslim jadi penanaman ini Tuhanmu siapa, Allah, nabimu siapa, Muhammad dan lain sebagainya. Seperti itulah. Jadi kemudian kejujuran itu sangat penting banget dan sikap etika akhlak itu memang kita didik ya Baby ya. Jadi untuk caranya menyapa orang, kemudian cara manggil orang yang lebih tua dan lain sebagainya kita harus didik. Masalahnya akhlak itu akan membentuk untuk nextnya ketika mereka udah remaja dewasa itu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, masalah akhlak, akidah. Akhlak itu memang Tauhid ya, tauhid. Makanya kita kan sering keluar ke sawah kayak gitu, kita kasih lihat mereka Kak yang menciptakan ini siapa, yang menciptakan pohon siapa, sampai mereka itu saya suruh kita challenge ya, kita suruh cari rumput-rumput itu kita kumpulin, kemudian kita gabungin jadi satu, kita jadiin bunga gitu. Jadi emang kalau kita di luar biasanya di belakang rumah itu kan ada sawah, jadi kita di sana bermain kemudian kita lihat pemandangan-pemandangan dan mereka itu sangat bahagia karena emang fitrahnya anak itu emang nggak di ruang yang sempit gitu ya. Mereka suka berlari mencari sesuatu yang berbeda gitu. Dan mereka itu akan sering bertanya ketika masa usia sekitar ketika udah ngomong mereka akan keponya itu kepo banget gitu. Makanya mereka tapi ini apa padahal udah dijawab tapi tetap tanya, masih penasaran gitu. Makanya sampai uminya bilang anak segitu kok mbak ajari biologi ya gitu. Ngamatin kata ya. Ngamatin kata gitu, ngamatin semut, ngamatin cicak kayak gitu ya. Ngamatin semut, bahkan semut itu diamatin anak nomor 3 ya, Beb. Kasih makan anak 3. Musa itu paling seneng hewan-hewan ya. Dalam pengamatan Umi itu 5 skillnya Musa itu dia suka memindah barang, suka memanjat-manjat, dia suka mengamati fitrahnya itu ya. Kan cowok ini baru 20 bulan kayak gitu, dia suka motoran kayak gitu, dia suka naik motor kayak gitu, dan dia rasa penasarannya Musa itu juga tinggi, dia suka explore hal baru, misalkan main kotor atau apa kayak gitu, dan dia itu problem solver. Pernah gini, dia pengen makan sesuatu kayak gitu ya, dia ambil kursi sendiri, ambil makan dari atas kulkas, terus kursinya dipindah lagi ke rak piring, ambil piring sendiri, ke sampingnya Abi itu cuma kayak gitu, dia minta dibukain, terus cari gunting sendiri, lagi belum ada guntingnya, ambil gunting lagi, terus habis itu sambil nonton video dia sambil ngemil kayak makan popcorn kayak gitu. Jadi dia cowok itu yang terakhir itu lebih kayak problem solver, kayak dia mencoba memecahkan masalahnya sendiri. Kayak gitu dari pengamatan Umi kayak gitu. Kalau Kak Sofi lebih kayak tadi ya, Kak Sofi itu suka sendiri ya, perfeksionis. Jadi ketika dia sendiri itu dia lebih kreatif gitu, menciptakan sesuatu yang berbeda. Ketika di rumah dia bikin rumah sendiri, kakak Zia ikut. Jadi gitu nih, Bro. Ayo Kak. Suka mencetuskan ide. Benar. Sofi itu biasanya apa namanya, Bi? Inisiator. Jadi misal pas main kertas lipat itu, nanti kakaknya juga ikut gitu. Mewarnai juga kakaknya juga ikut gitu. Kakaknya lebih itu ya, maksudnya menghargai adik. Jadi sangat sayang banget dengan adik-adiknya. Bahkan ketika adiknya itu dimarahi sama kita gitu berdua ketika melakukan sesuatu, kakaknya belain bener, Masya Allah. Emang itu udah fitrahnya ya. Jadi kita sebagai orang tua, Masya Allah, kita diberi 3 itu memang mereka itu adalah sesuatu yang
saling melengkapi. Makanya mereka itu adalah bintang yang harus kita hargai agar tetap bersinar gitu kelak untuk di masa depannya. Dan buat teman-teman semuanya, buat orang tua muda atau orang tua yang sudah ini lanjut ujian enggak ya, udah sendiri ya, yang berproses gitu. Kita saling belajar aja, kita ngobrol kayak gini. Biasanya kita sering ngobrol kayak gini masalah parenting. Kita biasanya habis kajian, misal Ustadz Budi Azhari tentang parenting, kemudian kita review, oh berarti kita salah nih, kayak gini kita salah. Jadi kita learning by doing kayak gitu, learning by doing untuk biar kita itu emang kita butuh sesuatu role model gitu. Makanya kita biar anak-anak itu bisa menghargai atau tetap mereka itu menjadi bintang yang bersinar untuk teman-temannya, dan teman-temannya bisa menjadi bintang untuk teman-temannya yang lain, dan menjadi bintang-bintang lain, dan akan menjadi sinar-sinar untuk masa depan kelak. Seperti itu ya. Makanya kita bikin bintang-bintang yang banyak untuk dipotongin, dan ini belum sempat dipotongin. Ya, ini tugas rapelan ya, belum selesai ceritanya. Oke. Nah, dengan The Real Star Is You, sebenarnya bintang itu adalah kamu kayak gitu ya. Diri kita sendiri itu sebenarnya bintang dalam kehidupan kita. Pemeran utama adalah cerita kita masing-masing. Jadi nggak perlu merasa hidup kita nggak seindah yang lain kayak gitu, karena rumput tetangga akan selalu dan nggak seindah yang dulu kita yang dulu gitu. Sekarang kita itu adalah jalani kita yang sekarang dan untuk kedepannya. Yang lalu biar berlalu, yang ke depan kita jalani dengan senang hati. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung mencari potensi dirinya apa, mungkin perlu menambah kegiatan, perlu menambah wawasan, bertemu banyak orang ya. 3B dari Bu Septi, banyak aktivitas, beragam aktivitas, dan banyak bertemu orang. Nah, semakin kita banyak aktivitas, kita mencari tahu nih, kita lebih suka apa sih kayak gitu, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, semakin kita latihkan, dan apa yang kita tidak suka dan tidak bisa, tidak usah dipaksakan gitu. Biarin aja. Misal kok males nyuci piring, ya udah nanti dulu aja, nanti kalau mut-mutan gitu. Jadi udah nggak masalah sih, nggak usah punya target. Hari ini harus bersih, ini harus gitu ya. Nanti malah stres sendiri. Kalau dulu tuh kan, aku nggak bisa masak ya, aku nggak bisa gini gitu. Akhirnya stres sendiri dia. Beli aja akhirnya, udah beli aja gitu. SS masih buka. Oke, gitu ya. Jadi dan utamanya nih peran dengan pasangan sangat penting ya, seperti ini. Karena ketika tidak selaras kayak gitu ya, berbeda visi misi dengan pasangan, itu nanti juga akan pengaruh ke anak-anak. Seperti di zona pertama adalah komunikasi produktif. Nah, di situ saya belajar nih, misalkan saya udah capek ngomong, saya butuh waktu buat tidur dulu ya, misalkan udah ya nanti bersih-bersihnya nanti lagi ya, tidur dulu. Dan take nap kayak gitu ya, itu perlu banget. Misalkan tidur siang itu akan mencarger tenaga kembali. Jadi nggak perlu ketika terutama banyak ibu muda nih yang ngerasa ketika anak tidur harus bersih-bersih, harus apa kayak gitu. Nggak usah perfeksionis, sudah biasa aja. Nanti malah akan jadi bingung sendiri. Nah, ketika anak tidur dulu sejenak nggak apa-apa. Ketiduran biasanya ya. Katanya sih ketiduran, tapi ternyata asal pasangannya nggak marah aja ya. Enggak. Nah, susahnya kalau itu ketika tidak ada komunikasi, tidak ada saling terbuka dengan pasangan, nanti kok yang satu merasa dituntut, yang satu merasa pengen bersih kayak gitu. Nah, harus ada kerjasama juga. Saya sama suami biasanya seperti itu, bagi tugas. Kamu yang ngapain, nanti saya yang ngapain kayak gitu. Itu perlu banget. Misalkan saya hari ini nggak bisa lipat-lipat, ya udah ditutup dulu deh, bahkan kotornya bisa lagi kayak bahkan gitu. Gini ya, anak-anak itu yang lipat-lipat gitu. Diberdayakan diberdayakan. Jadi saya ajari untuk membalik, ini ditumpuk dulu, akhirnya mereka bisa ngelipat. Kalau Sofia itu ngelipat punya Musa. Kalau Kak Zia itu ngelipat punya dia sendiri dan punya celana yang kecil-kecil. Kalau Sofia jilbab sama punya Musa. Ini nggak boleh ada yang ngelipat. Kalau nggak ada yang ngelipat dia marah gitu. Ya itu karakter. Bagiannya tinggal yang besar gitu. Jadi diajarilah anak diberdayakan ya. Tapi kalau nggak mood ya udah nggak usah dipaksa. Mereka itu hanya kita kasih reward mereka. Hebat ya Kak Zia, hebat ya bisa lebih-lebih. Otomatis nanti Sofia kan aku juga hebat nih gitu. Nah, anak-anak itu biasanya suka pujian. Jadi bahasa kasih ya, pujian, pelayanan, sentuhan, mainan, kemudian diajak ngobrol, itu termasuk bahasa kasih sayang untuk anak-anak. Itu perhatian, termasuk kita mendengarkan anak-anak dengan baik, mendengarkan cerita mereka, mengajak main, itu hadiah yang sangat besar kayak gitu. Jadi tidak harus hadiah berupa materi ya, yang wah, yang mahal. Kehadiran kita, waktu yang kita berikan, kasih sayang, kemudian perhatian, sentuhan, dan
sentuhan. pelukan ya. Pelukan. Kita walaupun sering lawan. sekali. Jadi kita berpelukan berlima ya, berlima gitu. Ketemu satu lagi 6 nanti. Oh ya enggak mau bahasan itu. Jadi kita berlima, kita sering pelukan ya gitu ya. Jadi tiap misalnya ada konflik Kak Zia sama Sofia nangis, kita peluk, ayo peluk dulu, peluk bertiga sama Musa. Nanti Musa, pengen digendong juga gitu. Biasanya kan kita saya gendong Musa sama Sofia, nanti Umi gendong Kak Zia gitu. Nanti kita pelukan bareng-bareng seperti itu. Itu sangat penting banget. Walaupun hanya cuma 5 menit. Anak suka dipeluk. Enggak ada anak yang menolak untuk dipeluk ya. Dan Sofia itu ketika dulu sakit ya, sakit panas itu sembuhnya itu kita skin to skin ya Beb ya. Saya lepas baju, Sofia juga lepas baju, kita peluk, saya peluk, akhirnya ya berkurang. Jadi skin to skin itu juga salah satu terapi untuk anak yang panas. Jadi kita cari-cari kayak gitu tuh ya di beberapa kajian parenting, kemudian di beberapa itu ya. Jadi ya Masya Allah ya, itu sangat penting banget buat anak-anak satu pelukan itu ya. Gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang hadir ya. Ini kayaknya waktunya udah sekitar 38 menit ya, udah lama. Oke, tadi katanya minimal 30 menit. 30 menit, Masya Allah. Ini udah mencukupi syarat dan ada yang ada yang bertanya kan? Oh, enggak ada ya. Yang enggak usah bertanya aja gitu ya. Lewat BA saja kalau yang bertanya ya. Nanti langsung ngobrol-ngobrol ya, bisa ke nomor di bawah ini loh. Ini silahkan teman-teman yang pengen, tapi sekarang udah jarang update ya kita ya di Facebook, kemudian di Instagram, di YouTube ada media-media sosialnya, dan kalau yang di www.ansorfamily.wordpress.com itu untuk tugasnya Bebeb, jadi untuk Uminya Zia biasanya buat nulis tugas ibu profesional ya. Itu dibikin karena ada itu ya Beb ya, ada challenge ya, katanya suruh nulis tugasnya, akhirnya saya bikinkan untuk bikin itu karena belum pede ya. Belum pede dulu di Facebook, di Instagram dulu sebelumnya enggak di situ juga ya, kita bikin akun namanya ayo kita nulis lah, kita kan dulu sering nulis buletin, kok kita nggak nulis lagi sih seperti dulu gitu. Saya emang senang nulis, kalau saya senang nulis dan istri saya juga senang nulis. Di laptopnya itu banyak banget tulisan, itu harta karun sebenarnya kalau kita tuliskan. Misalnya kita bikin novel fiksi bisa ya Bibi ya. Oke, berarti bisa nih nulis bareng. Amin ya semoga. Amin semoga, karena waktunya itu ya yang kita anak-anak 3 itu Masya Allah, bukan menguras energi tapi untuk membagi energi gitu ya. Itu catatan pahala loh. Catatan pahala. Jadi salah satu amal syariah tidak terputus ya, tabungan anak. Nah, makanya saya itu sama Umi Yazia, Beb, tahu nggak? Beb, konektor itu, satu konektor, satu Lego itu adalah pahala. Makanya udah cecerannya udah itu banyak pahala berceceran. Bahkan di wastafel itu banyak pahala di belakang. Jadi ya kita mau mengambil pahalanya enggak gitu loh. Jadi kita saling kolaborasi, kemudian saling Beb ya, melengkapi satu sama lain untuk bahwa keluarga itu bukan hanya sekedar aku, tapi kamu, tapi kita dan orang-orang di sekitar kita yang akan menjadi Beb, buah dari karakter atau buah dari apa yang kita lakukan. Jadi orang-orang tetangga di sekitar kita itu akan merasa nyaman, merasa enjoy ketika kita ada di sekitarnya. Jangan menjadi orang yang Beb, justru meresahkan gitu ya. Itu sangat Masya Allah itu ya. Jadi dolim banget gitu ya. Itu ya. Oke, ini waktunya sudah 40 menit. Kita udah berjalan. Masya Allah, kita ngobrolnya banyak banget. Yang pertama yang kita bahas adalah masalah cinta. Yang pertama C itu adalah mencari bintang dalam diri anak. Yang kedua adalah I, mengizinkan anak banyak wawasan, banyak gagasan, kemudian N, nggak perlu menggegas ngegas masih dan ada saatnya kok. Kalau kata Bunda Heli Risman itu ya, pintar itu ada saatnya. Dan betul, anak-anak usia dini itu masanya bermain. Pintar itu bukan sekedar angka gitu ya. Kan nilai-nilai dalam rapot. Makanya gitu. Kita homeschooling karena nggak cari rapot. Iya, ngapain sih gitu? Karena karakter kita goalnya itu nggak cari nilai gitu loh. Cari karakter anak, pendidikan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah T, tidak perlu membandingkan anak dari orang lain, dari saudara-saudaranya. Yang terakhir adalah A, ajak anak-anak untuk
banyak aktivitas, beragam aktivitas dan banyak bertemu orang supaya dia bisa menggali potensinya, Hmm. melatihkan kelebihannya Iya, supaya betul banget. lahir nanti penemu-penemu hebat Hebat, kayak gitu ya, ilmuwan-ilmuwan masa depan ya dia. Oke, Siapa betul tahu banget. Musa jadi penemu apa, Nah, filosofi penemu apa gitu ya Kak Dan Zia. Masya anak-anak Allah. teman-teman semuanya juga sama gitu. Mereka akan menemukan karakter-karakter sesuai dengan apa yang teman-teman diinginkan. Jadi Nah. tadi cinta itu adalah yang kita bahas untuk hari ini, yaitu Ngapain ini? cinta ya, cinta tentang keluarga gitu ya. Aduh, sekali-kali bucin gitu banget. Itu ya, demikian dari kami. Apabila ada salah kata itu dari kita ya Beb ya, dari kita ngobrol-ngobrol tadi, semoga apa yang kita obrolkan menjadi nilai bermanfaat buat teman-teman semuanya, jadi nilai manfaat buat saya sendiri, istri dan keluarga kita semuanya. Kalau ada salahnya emang ya dari kita ya, dari kita. Kalau ada benernya dari Allah Ta'ala yang meluruskan lisan kita untuk berbagi ilmu. Dan semoga buat teman-teman yang kami mohon maaf ketika ada lisan-lisan kami yang menyakiti, kita ngobrol tidak sengaja tadi ya Bib ya. Jadi kita mohon maaf, dan demikian dari kami. Semangat untuk menemukan sinar bintang Sinar di rumah bintang kita di ya. rumah kita, Kita karena banyak anak-anak bintang kita di itu rumah. bintang untuk kehidupan kita sendiri. Betul, Ya, bagi yang belum mempunyai bintang-bintang, kalian adalah bintangnya sesungguhnya. Iya. Itu ya. Oke. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah hadir. Mohon maaf semuanya.